Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fahma Jiroyah, saya sendiri, Eri Prabowo, dan Ardi Setiawan. Kami akan mempresentasikan materi kewarganegaraan yang berjudul Otonomi Daerah. Dan yang pertama adalah saya yang mempresentasikan, kemudian dilanjut oleh Eri Prabowo, dan yang terakhir adalah Ardi Setiawan. Untuk yang pertama adalah pengertian dari otonomi daerah. Secara harfiah bisa dikatakan sebagai daerah. Nah, dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos yang berarti diri mereka sendiri dan nomos berarti hukum atau aturan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Nah, daerah otonom sendiri itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu. Jadi, setiap daerah itu mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kemudian selanjutnya adalah nilai dasar otonomi daerah, itu ada 3, yaitu kebebasan, partisipasi, dan efektivitas dan efisiensi. Nah, dari kebebasan itu sendiri, kebebasan masyarakat dan pemerintah dalam mengambil dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Kemudian partisipasi. Nah, partisipasi ini sudah tentu adalah dari masyarakat, karena masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Kemudian, melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat tersebut, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran atau efektif dan efisien, sehingga tidak menghamburkan anggaran dan tidak terjadi pemborosan. Kemudian ada tujuan dari otonomi daerah, yaitu sebuah distribusi regional yang merata dan adil. Kemudian adanya sebuah keadilan secara nasional. Yang ketiga, adanya pengembangan dalam kehidupan demokrasi. Kemudian yang keempat, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang lebih baik. Kemudian ada hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Yang pertama, memilih pimpinan daerah. Yang kedua, mengelola aparatur daerah. Yang ketiga, mengelola kekayaan daerah. Yang keempat, mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya. Yang keempat, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Asas dan prinsip pemerintahan daerah. Yang pertama, menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Yang kedua, menyelenggarakan asas desentralisasi dengan utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah, kabupaten, dan kota. Yang ketiga, asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Dan selanjutnya, kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Yang pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Dan yang keenam, menyediakan fasilitas kesehatan.